Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Peringatan 1 Muharram diharapkan bisa menjadi momentum tidak semata berpindah tempat dan waktu, namun juga arah dan tujuan hidup yang lebih baik dan berkualitas. 4.000 lebih perempuan di Musi Banyu Asin menerima manfaat dari program pemberdayaan perempuan pada ekosistem perkebunan kelapa sawit. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini Jumat 27 Juni 2025. Bersama saya, Esi Armizi, inilah Warta Berita selengkapnya. Peringatan 1 Muharram diharapkan bisa menjadi momentum tidak semata berpindah tempat dan waktu, namun juga arah dan tujuan hidup yang lebih baik dan berkualitas. Umat Islam memperingati Tahun Baru 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 27 Juni 2025. Tahun Baru Hijriah diambil dari momentum hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah lebih dari 14 abad lalu. Peristiwa ini membawa makna mendalam bagi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Islam kemudian tersebar ke berbagai penjuru dunia. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Safitri Irwan mengutip dari pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap hijrah bisa menjadi momentum tidak semata berpindah tempat dan waktu, namun juga arah dan tujuan hidup yang lebih baik dan berkualitas. Salah satu pesannya Al-Quran Surat At-Taubah ayat 20. Hijrah dalam ayat ini bukan sekedar berpindah tempat, tapi berpindah arah dari gelap ke terang. Tahun Baru Islam, dilanjutkan Safitri Irwan, tidak datang dengan kemeriahan pesta, namun hadir dalam sunyi, dalam zikir, dan dalam refleksi yang hening. Menurut Safitri Irwan, disitulah kekuatannya, sebab perubahan besar sering dimulai dari perenungan yang paling dalam. Safitri Irwan mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut tahun baru ini dengan 3 kata kunci. Pertama, bersyukur karena masih diberi umur dan kesempatan. Kemudian berhijrah karena masih stagnasi adalah musuh masa depan. Ketiga, berkontribusi karena imam yang sejati harus tampak dalam tindakan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Diding Karnadi selaku Ketua Irma Masjid Bakti Sukamoro mengatakan bahwa Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah adalah momen penting untuk menguatkan nilai hijrah dan memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam tersebut, Ikatan Remaja Masjid atau IRMA Masjid Bakti Sukamoro mengajak umat muslim khususnya di Kabupaten Banyuasin untuk memaknai pergantian tahun dengan memperbanyak amalan kebaikan dan refleksi diri. Diding juga menganjurkan agar umat mengisi 1 Muharram dengan amalan sederhana seperti membaca doa akhir dan awal tahun, zikir, membaca Al-Quran, dan mempererat silaturahmi. Perubahan lah yang cukup, mungkin cukup dengan introspeksi diri, nggak perlu hura-hura lah. Begitu juga mungkin hijrah Nabi mungkin udah lebih ke lebih ke hijrah dari tidak mengenal Tuhan ke mengenal Tuhan dengan melalui introspeksi diri, ya termasuk mungkin perbaikan termasuk mungkin kepedulian sosial yang itu yang mungkin harus ditingkatkan.
Sebagai remaja masjid, ia mengajak generasi muda untuk lebih peduli dan terlibat dalam kegiatan keagamaan. Dirinya berharap khususnya umat Islam di Banyuasin dapat menjadikan 1 Muharram sebagai momen memperkuat ukhuwah dan semangat kebersamaan dalam kebaikan. Berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat terkait Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Halo, saya Rani dari Palembang. Bagi saya, 1 Muharram bukan sekedar pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tapi momen yang sangat berharga untuk merenung dan memperbaiki diri. Di tengah dunia yang penuh tantangan, kita butuh waktu untuk kembali pada nilai-nilai spiritual. Tahun Baru Islam adalah panggilan untuk memperkuat iman, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan semangat hijrah, bukan hanya berpindah secara fisik, tapi juga secara hati dan sikap menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ini juga saat yang tepat untuk merajut kembali persatuan, saling menghargai perbedaan, dan menebarkan nilai-nilai sosial serta moral yang mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Oh, saya Maryam dan saya dari Betung. Bagi saya, 1 Muharram adalah waktu yang tepat untuk introspeksi diri. Apakah ibadah saya sudah cukup? Apakah saya sudah menjadi pribadi yang lebih sabar ataupun bermanfaat untuk orang lain? Apalagi Tahun Baru Islam ini adalah pengingat untuk kita terus hijrah ke arah yang lebih baik lagi. Tia dari Jagabaring. Di Tahun Baru Islam 1 Muharram ini, harapannya bisa jadi untuk pengingat kepada kita buat selalu introspeksi diri, terus juga memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan terus menjalankan kewajiban yang ada, terus juga toleransi, serta sosial dan moral di lingkungan sehari-hari. Ya, berikut pendengar kita dengarkan wawancara Hairul Rizki bersama Ustadz Kurniawan membahas Tahun Baru Islam 1 Muharram. Baik, Ustadz Kurniawan, silakan. Bagaimana caranya kita untuk memaknai Tahun Baru Islam 1 Muharram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Baru Islam yang juga dikenal sebagai Tahun 1 Muharram yang kita peringati saat ini adalah 1 Muharram 1447 Hijriah, menandai awal tahun baru dalam kalender Hijriah, kalender Islam yang berdasarkan peredaran bulan. Makna Tahun Baru Islam ini sangat dalam dan kaya bagi umat muslim. Di antaranya, yang pertama, awal perhitungan tahun baru. Tahun Baru Islam menandai dimulainya kalender Hijriah yang dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Kemudian, sebagai refleksi dan evaluasi diri, momen Tahun Baru Islam biasanya dan seharusnya dijadikan bagi kita umat Islam untuk merenung perjalanan hidup selama setahun sebelumnya, mengevaluasi amal perbuatan, dan menetapkan niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun yang baru. Kemudian, pengingat pentingnya hijrah. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tapi juga simbol perubahan sikap dan jiwa menuju kehidupan yang lebih baik, meninggalkan keburukan, memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Kemudian menjadi momentum spiritual dan keagamaan. Tahun Baru Islam mengajak umat muslim untuk memperkuat iman, meningkatkan ibadah, serta menghidupkan semangat dakwah dan persaudaraan. Selanjutnya, sebagai simbol perubahan dan harapan. Seperti tahun baru pada umumnya, Tahun Baru Islam memberikan harapan baru, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan semangat memulai lembaran hidup baru. Jadi secara singkat, Tahun Baru Islam bukan sekadar peringatan pergantian angka kalender, tapi juga saat bermakna, waktu yang bermakna untuk mengingat sejarah penting Islam dan memperkuat komitmen spiritual dalam menjalani hidup. Baik, terima kasih
Pak Kurniawan sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan Kota Palembang akan menyatukan sekolah-sekolah yang minim peminatnya. Penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 di Kota Palembang masih menyisakan persoalan. Sejumlah sekolah dasar tercatat belum memenuhi kuota siswa, menunjukkan adanya ketimpangan minat dan penyebaran peserta didik di beberapa wilayah. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palembang merancang langkah penyatuan sekolah-sekolah yang minim peminat dengan sekolah lain di kawasan terdekat. Sekolah yang tidak diminati rencananya akan dialihfungsikan menjadi sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri, mengatakan penggabungan ini menjadi salah satu upaya pihaknya untuk pemerataan pendidikan agar tidak ada sekolah yang kosong dan tetap efisien secara anggaran maupun sumber daya. Ini akan kami jadikan bahan evaluasi apakah sekolah tersebut akan kita alih fungsi. Bisa jadi kalau wilayah tersebut kurang untuk SMP-nya dijadikan SMP atau di-merger dengan SD lain sehingga tidak ada lagi yang sekolah hanya menerima murid itu di bawah 10 orang. Jadi yang memang benar-benar normal sehingga bisa berjalan operasional sekolah tersebut dengan normal dan lain-lainnya. Sementara pengamat pendidikan Sumatera Selatan Lukman Haris mengatakan penggabungan bukanlah solusi utama. Dirinya menilai peningkatan mutu pendidikan justru lebih mendesak, termasuk kualitas lulusan, kemudahan akses, serta fasilitas yang layak agar sekolah kembali diminati masyarakat. Dari Dinas Pendidikan agar orang tua itu berminat atau berlomba-lomba mau ke sekolah itu. Dengan cara tadi, bisa dengan cara mutasi atau rotasi guru atau dengan cara pelatihan seperti itu. Nah, kemudian pada saat penerimaan murid seperti tadi, kalau murid yang favorit tadi sudah terpenuhi, jangan terima lagi. Sehingga guru, orang tua akan berpikir, berarti harus berpikir ke sekolah yang lain. Kalau tidak dipakai seperti itu strategisnya, ya jadi rasa. Di sisi lain, sekolah-sekolah yang sudah terpenuhi kuotanya dihimbau tidak lagi menerima siswa tambahan. Seleksi perlu dilakukan sejak awal agar distribusi peserta didik lebih seimbang dan potensi sekolah sepi peminat dapat diminimalkan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Selatan menggandeng mahasiswa sebagai pelopor edukasi di daerah rawan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan menggandeng mahasiswa sebagai pelopor pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutlah, khususnya di wilayah-wilayah rawan seperti Kabupaten Ogan Ilir. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumsel, Ferry Yanuar, mengatakan edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana di musim kemarau yang setiap tahun memicu peningkatan resiko karhutla di lahan gambut. Pemilihan wilayah merupakan lokasi yang banyak memiliki lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau. Sementara mahasiswa yang terlibat mendapatkan pelatihan langsung dari BPBD agar ke depan menyampaikan informasi pencegahan karhutla secara tepat kepada masyarakat. Untuk selanjutnya juga menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan upaya-upaya pencegahan karhutla khususnya. Ya, misalnya pencegahan tidak lagi membakar lahan dengan cara membakar, kemudian antisipasi jangan membuang puntung rokok atau membakar sampah sembarangan yang kemudian bisa berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas. Ferry menambahkan sosialisasi yang dilakukan mencakup ajakan untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak membakar sampah secara sembarangan karena berpotensi menimbulkan kebakaran besar.
Kedepan BPBD Sumsel akan memperluas kegiatan serupa ke sejumlah daerah lain yang juga masuk dalam zona rawan karhutlah, seperti Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, sebagai bentuk kepedulian sosial, Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang menggelar khitanan massal yang diikuti oleh 26 anak-anak. Sebanyak 36 anak mengikuti kegiatan sunatan massal yang diadakan Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang sebagai bentuk bakti sosial yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya rumah sakit untuk menjalankan fungsi sosial dan memberikan manfaat nyata kepada warga Palembang. Acara ini dibuka langsung oleh Direktur Rumah Sakit Ar-Rasyid, Dr. Tony Siguntang, dan juga dihadiri oleh mitra rumah sakit dan instansi terkait lainnya seperti Puskesmas. Dari 43 anak yang mengikuti kegiatan sunatan massal. Kegiatan ini diharapkan menjadi agenda rutin yang digelar setiap 6 bulan terutama saat momen libur sekolah. Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Bidang SDM Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang, Yobi Oktariza mengungkapkan agar kegiatan sosial ini dapat melibatkan lebih banyak masyarakat, baik dari kalangan pemerintah, swasta maupun komunitas. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan memperluas jangkauan manfaat sunatan massal bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan rumah sakit yang bisa berdampak ke masyarakat secara langsung gitu. Jadi Ar-Rasyid ini bukan sekedar rumah sakit yang sebagai pelayanan kesehatan, Pak. Jadi ada sisi sosialnya gitu yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya untuk yang awalan ini di sekitar rumah sakit Islam Ar-Rasyid. Ditambahkan Yobi bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk kesehatan anak-anak, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan akhlak mereka. Yobi berharap sunatan massal ini memberikan kontribusi sosial yang nyata serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Rencananya ke depan kegiatan sunatan massal ini akan kembali diadakan pada bulan Desember sebagai bagian dari komitmen Rumah Sakit Ar-Rasyid untuk terus menjalankan program sosial secara rutin. Dengan langkah ini, Rumah Sakit Ar-Rasyid berupaya memperkuat hubungan dengan masyarakat dan memberi dampak positif secara langsung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. 4.000 lebih perempuan di Musi Banyuasin menerima manfaat dari program pemberdayaan perempuan pada ekosistem perkebunan kelapa sawit. Gerakan pemberdayaan perempuan di wilayah perkebunan kelapa sawit kini membawa dampak nyata. Yayasan Care Peduli bersama mitranya menjalankan program Resilience Building for Women in Palm Oil Communities yang telah menjangkau lebih dari 4.000 perempuan di 3 kecamatan sejak tahun 2022. Salah satu bentuk nyata dari program ini adalah terbentuknya Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan atau KUEP yang aktif mengelola usaha simpan pinjam serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Sekretaris KUEP Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Keluang, Rifa menjelaskan kepercayaan warga terhadap koperasi yang dikelola perempuan kini terus meningkat. Usaha yang dijalankan para anggota mayoritas di bidang kuliner, kriya, dan jasa, termasuk perawatan kebun sawit dan peternakan kecil. Selain meningkatkan pendapatan, gerakan ini juga membangun solidaritas sosial dan kepercayaan diri perempuan desa. Di desa kami ini ada simpan pinjam dari KUEP yang saat ini sedang berlangsung ya. Jadi di desa kami KUEP-nya sangat maju di bidang simpan pinjamnya seperti itu. Jadi kami merangkul UMKM yang ada di Desa Tegal Mulyo untuk memanfaatkan simpan pinjam dari KUEP tersebut untuk memajukan UMKM mereka. Program Yayasan Care Peduli merupakan bagian dari komitmen Yayasan Care Peduli untuk mendorong peran perempuan dalam membangun desa, terutama saat menghadapi tantangan ekonomi di masa peremajaan sawit rakyat. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, berikut kita simak kilas Sumsel. Kilas Sumsel.
Selamat pagi pendengar, Kilas Sumsel kita hari ini kita awali dari Ogan Ilir. Perbaikan lantai jembatan air Ketapang di ruas jalan SPOP Babatan Saudagar Sri Jabo akhirnya rampung pada Kamis 26 Juni 2025. Perbaikan ini dilakukan sebagai respon cepat atas arahan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru guna memastikan kelayakan dan keselamatan infrastruktur bagi pengguna jalan. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumatera Selatan M. Afandi mengatakan bahwa perbaikan bersifat mendesak karena kerusakan baru terjadi pada lantai jembatan. Afandi menjelaskan bahwa konstruksi jembatan masih menggunakan pipa lama yang rentan terhadap beban berat, sehingga diberlakukan pembatasan tonnase kendaraan untuk menjaga ketahanan jembatan sambil menunggu pergantian permanen. Ia juga menghimbau pengemudi membawa kendaraan berat untuk memilih jalur alternatif demi menghindari kerusakan ulang yang berpotensi membahayakan keselamatan. Afandi menegaskan pentingnya menjaga infrastruktur agar dapat bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kerusakan jembatan air Ketapang sudah menjadi perhatian sejak pertengahan tahun 2024 setelah beberapa insiden seperti minibus terprosok di lantai jembatan dan keretakan plat sepanjang 20 meter pada Februari 2025. Warga pun mulai menghindari jembatan dan memilih jalur alternatif karena khawatir terhadap keselamatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sekitar 70 miliar pada awal 2025 untuk memperbaiki 9 jembatan strategis termasuk jembatan air Ketapang. Perbaikan dilakukan merupakan bagian dari program revitalisasi menyeluruh, bukan tambal sulam. Sambil menunggu pembangunan jembatan permanen yang lebih kokoh, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak memaksakan kendaraan bertonnase tinggi melintas di jembatan tersebut agar infrastruktur dapat bertahan lebih lama dan berfungsi optimal dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah Palembang, Ogan Ilir, dan Banyu Asin. Berita selanjutnya dari Muratara. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong pemetaan pembangunan hingga ke pelosok daerah. Salah satunya melalui proyek saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV Sarorangun Muara Rumpit. Hal ini ditegaskan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat menghadiri kegiatan penarikan konduktor pertama atau fish steering di Desa Karungwaru, Kecamatan Rumpit, Kabupaten Musi Rawas Utara atau Muratara. Ia menyebutkan proyek ini bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga tonggak penting dalam upaya menghadirkan listrik secara merata di Muratara. Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan bahwa perjuangan menghadirkan gardu dan jaringan listrik ke Muratara telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menargetkan seluruh wilayah di Muratara dapat menikmati listrik sepenuhnya pada tahun 2026. Menurutnya, listrik tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga faktor penting untuk mendukung pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan akses layanan kesehatan yang lebih baik di daerah terpencil. Gubernur juga menekankan bahwa Sumatera Selatan memiliki peran strategis sebagai penyokong energi listrik untuk wilayah Sumatera. Dalam proyek SUTT ini, dari total 154 titik tapak tower, sebanyak 147 titik telah dibebaskan lahannya, dan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Ia menegaskan bahwa proyek ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam hal keadilan dan pemerataan energi. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumbangsel, Zaki Adikta, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Gubernur dan Bupati yang sangat membantu kelancaran proyek. Ia optimis pembangunan SUTT 150 kV akan selesai sebelum akhir tahun 2025 sehingga masyarakat Muara Rumpit dan sekitarnya dapat segera menikmati pasokan listrik yang lebih stabil dan merata. Kilas Sumsel terakhir dari Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mempercepat perbaikan infrastruktur jalan.
khususnya di sejumlah ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan parah. Langkah strategis diambil dengan memperkuat koordinasi bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN wilayah Sumatera Selatan serta menyiagakan alat berat di unit pelaksanaan teknik daerah atau UPTD yang tersebar di wilayah terdampak. Penanganan ini menyasar beberapa titik penting seperti ruas Betung Sekayu, Sekayu Mangunjaya, Mangunjaya perbatasan Mubah, dan Mubah Muara Beliti dengan total panjang mencapai 211 km. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang atau PUBMTR Sumatera Selatan M. Afandi mengatakan bahwa meskipun jalan-jalan tersebut berada di bawah kewenangan BBPJN, Provinsi Sumatera Selatan tetap mengambil peran aktif. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BBPJN dan menyiagakan alat berat di UPTD terdekat untuk mengantisipasi kondisi darurat. Kehadiran alat berat ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kerusakan, terutama menjelang musim hujan yang berpotensi memburuk kondisi jalan. Menurut Afandi, sinergi teknis antara pemerintah provinsi dan BPPJN sangat penting dalam menjaga fungsionalitas jaringan jalan nasional. Alat berat disiagakan siap digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan untuk perbaikan cepat di titik-titik kritis. Ia juga menegaskan bahwa Provinsi Sumatera Selatan siap memberikan dukungan teknik dalam upaya mempercepat perbaikan, meskipun kewenangan penuh berada di tangan BPPJN. Apandi berharap agar proses rehabilitasi infrastruktur jalan sepanjang 211 km tersebut dapat berjalan optimal demi kelancaran aktivitas masyarakat dan distribusi logistik di Sumatera Selatan. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, perbaikan infrastruktur ini diharapkan memberikan dampak nyata dan meningkatkan konektivitas wilayah secara menyeluruh. Itulah kilas Sumsel hari ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Peringatan 1 Muharram diharapkan bisa menjadi momentum tidak semata berpindah tempat dan waktu, namun juga arah dan tujuan hidup yang lebih baik dan berkualitas. 4.000 lebih perempuan di Musi Banyuasin menerima manfaat dari program pemberdayaan perempuan pada ekosistem perkebunan kelapa sawit. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga tentunya Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esyar Misi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.